Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah wa ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wa khususan al-ibadah kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 3 ya pasti ya? Paling bawah. Fahadhihi itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fahadhihi maka ini situ sifatin 6 sifat. 6 sifat berarti kan wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. 6. Al-ula minha, yang pertama dari 6 itu berarti sifat wujud. Tusamma dinamakan sifatan nafsiyatan, sifat nafsiyah. Wahia yaitu al-wujudu, sifat wujud. Sifat wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah. Wal khamsatul lati ba'daha, wal khamsatu dan yang 5, khamsah 5. Kalau khamis kelima, hari Kamis itu hari kelima. Sekarang hitungnya dari hari Ahad. Gak tahu kok berubah jadi minggu gitu. Kan Ahad, Isnin, Salasa, Arba, Rabu, Khamis. Khamis berarti kelima. Ahadun 1, Isnin 2, Salasa. Kalau Jumat itu artinya kumpul Jumatan. Sabtu Sabat. Kok jadi Ahad jadi Minggu? Ya anak sekarang malah kalau dikasih tahu hari Ahad malah nggak tahu. Tahunya Minggu. Wal khamsatu allati ba'daha, wal khamsatu dan yang 5 allati ba'daha sesudah itu berarti idam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Yuqalu laha sifatun salbiyatun, dinamakan dengan sifat salbiyah. Jadi nama orang salbiyah. Iya, nama orang kan salbiyah. Saya dulu punya teman SD namanya Salbiyah. Wajibu dan wajib lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala aidon juga sab'u sifatin, 7 sifat. Yuqalu laha, yang 7 itu dinamakan sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Kalau yang pernah nyantri ya sedikit-sedikit ngerti, kalau nggak pernah ya bohong. Wahia 6 sifat ma'ani itu adalah al-qudratu, qudrah atau qodrat. Artinya apa qodrat? Berkuasa. Kalau Qur'annya innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu berkuasa atas segalanya, mampu atas segalanya. Wal iradatu, iradat artinya kehendak. Allah yang kita bercita-cita, berkeinginan, tapi Allah yang menentukan. Iradat itu artinya menentukan. Allah maha menentukan.
Allah Maha berkehendak. Kalau kita hanya kepingin, tapi asli nanti kejadiannya wallahu a'lam. Kalau kita, ini kalau ditanya, pengennya kan ya tinggal di komplek yang kalau masuk itu ada alarm gitu ya. Pengennya ya, rumahnya tinggi-tinggi, sampai kalau masuk kena semua. Pengennya, tapi wong ternyata ya mampunya segini ya, alhamdulillah. Tapi iradahnya Allah. Dalam Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu, kalau Allah mau tinggal pun fayakun jadi. Kalau kita mau kan nunggu, ya kan bertahun-tahun deh yang ditunggu pas harinya enggak jadi. Itu kita. Wal ilmu dan maha mengetahui. Al-muhitu yang meliputi bijami'il ma'lumati, dengan semua yang diketahui. Allah Maha mengetahui. Kalau ilmu kita, pengetahuan kita sangat terbatas. Apalagi kita yang udah usia-usia segini. Barusan dikasih tahu. Lupa. Habis baca bukunya ditutup, lupa. Wong yang nyatet aja lupa, apalagi kayak iklan tolak angin itu. Wes. Itu ilmu kita. Ya, yang penting usaha. Yang penting malam Selasa. Hari Sabtu datang. Masalah bisa apa enggak kan urusan 36 ya. Yang penting kan malaikat raqib atid itu nyatet. Hari ini hadir ngaji. Yang penting kan dicatatnya ngaji. Masalah pinter kan urusan nanti. Yang dicatat itu kan usahanya. Hasil itu kan urusan nanti, terserah Allah. Wal hayatu, hidup, Allah Maha hidup. Alladzi huwal hayyul qayyum, Allah itu Maha hidup. Wassam'u, dan mendengar. Wal basaru, dan melihat. Allah Maha melihat. Wal kalamu, dan Allah berbicara. Al-khali, dan pembicaraan Allah atau kalam Allah itu jauh atau tidak mengandung anil hurufi, huruf-huruf. Wal aswati, dan suara. Wa ghairiha, dan yang selain itu. Mimma yujadu, yang dijumpai fi kalamil hawadisi, dalam kalam atau pembicaraan makhluk. Kalau bicaranya kita itu kan bisa ditulis. Misalnya saya makan, kalau ditulis berarti kan SAYAMAKAN. Tapi kalau kalam Allah tidak seperti itu. Dan kayak apa? Otak kita tidak nyampe. Jadi pokoknya kita yakini bahwa Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Nah itu kalam Allah, Quran kok ada hurufnya? Nah kalau itu dulu saya pernah menjadi pertanyaan bertahun-tahun. Kejawab itu, yang jawab dulu ada namanya Pak Ustadz Rusdi, orang Cilincing. Beliau orang Bugis. Lagi ngobrol-ngobrol begini, Ustadz, saya mau nanya nih. Kalam Allah kalau dalam ilmu tauhid itu tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Lah nyatanya Quran kok ada. Quran itu kan dikenal sebagai kalam Allah. Yo ada awal, ada akhir, ada huruf, ada suara. Lah itu sinkronnya gimana? Korelasinya kan korelasi. Budi orang mudeng korelasi apa ya Budi ya? Korelasi bangsane apa? Wah. Terasi. Kalau terasi ya mudeng ya Budi ya. Nah iya, korelasi bangsane apa? Terus beliau menjawab begini, kalam Allah itu memang tidak mengandung huruf,
bacaan awal akhir. Tetapi karena ini mau diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup manusia, maka diterjemahkan melalui malaikat Jibril dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu pasti ya kalam Allah itu ya Rasulullah dan malaikat Jibril. Nah kalau kita ini sudah melalui perantara. Yes, kita yakini bahwa Allah punya sifat yang wajib 20 tadi, wujud, tidak, baqo, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya sampai mutakallimat. Wa yastahilu dan muhal alaihi ta'ala untuk Allah Ta'ala berarti sifat muhalnya Allah. Ngaji tauhid dikit-dikit. Kalau sifat wajib banyak dihafal, kalau sifat muhal kan jarang yang dihafal. Anak-anak dulu biasanya kan buat puji-pujian, selawatan, wujud, tidak, baqo. Lagunya gimana? Sambil ngumpulin bangun. Wadaniyat kota iroda ilmu hayat. Pakai lagu dangdut. Wa yastahilu dan sifat muhal alaihi ta'ala bagi Allah Ta'ala berarti kebalikannya. Nomor 1 al-adamu tidak ada. Itu kalau pakai ain. Kalau pakai hamzah Adam itu nama orang, nama nabi. Kalau ain Adam artinya tidak ada. Kalau orang pakai nama Adam itu pakai hamzah atau pakai nulisnya? Kalau pakai A ya tulisnya ya. Itu pakai A. Adam artinya tidak ada, kebalikan dari sifat wujud. Wal hudusu, hudus, tapi nggak pakai kof ya. Kalau pakai kof, terus belakangnya pakai sin, artinya suci. Tapi kalau hudus pakai hak, pakai ta, artinya baru. Kemudian wal fana'u, rusak. Kita sering nyebutnya dunia fana. Fana itu artinya rusak, bahwa dunia ini yang pasti akan rusak. Tapi wallahu alam kejadiannya kapan, wallahu alam. Kita hanya yakin bahwa dalam rukun iman itu ada hari kiamat, itu hari rusaknya alam. Kalau di Quran iza zulzilatil ardu zilzala. Nah, itu kalau Bu Mansur bacanya pasti iza zulzilat. Iya kan, kalau Pursur pakai za maja sama Bu Adi yang satu yang enggak hadir. Ya, Bu Adi Kamtina. Kalau za maja pokoknya susah beda ini. Pokoknya yang bisa susah bedain za maja, kalau suruh baca al-zalzalah agak repot. Kan kebanyakan huruf za di situ. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba kalau yang enggak bisa bacanya ya ija zulzilat. Terus ayat satu lagi yang cerita tentang kiamat, al-qari'atu mal-qari'ah. Kemudian yang di Quran yang kadang kita baca kalau malam minggu di mushola, idza waqa'atil, itu semua bercerita tentang kiamat. Dunia itu fana. Kemudian wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in min khalqihi. Wa mumasalatuhu ta'ala dan serupanya Allah Ta'ala li syai'in terhadap sesuatu min khalqihi dari makhluknya. Allah itu muhal serupa dengan makhluk. Allah enggak mungkin sama dengan makhluk. Kalau Tuhan agama lain kan Tuhannya sama kayak manusia. Rambutnya gondrong,
Brewokan. Paku lagi. Nah, iya Tuhannya agama sono kan rambutnya gondrong, brewok. Kalau pakai baju lagi. Cuma ditutup aduk. Apalagi Tuhan yang agama satunya lagi malah botak gendut lagi. Rebahan sambil begini aja rebahnya. Lah kalau Tuhannya orang Islam itu tidak mungkin sama dengan makhluk kayak apa? Wallahu a'lam. Waftiqaruhu ila dzatin, dan butuh kepada sesuatu au mujidin yang mewujudkan. Itu kebalikan dari qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu tidak butuh. Kalau kita kan butuh. Wa alla yakuna wahidan fi dzatihi au sifatihi au af'alihi, dan tidak wa alla yakuna, dan tidak keberadaannya wahidan fi dzatihi au sifatihi au af'alihi, bahwa Allah itu pasti satu dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya. Kalau Tuhan agama lain, yo ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Buddha, Tuhan Ibu, yo, itu keyakinan agama lain, yo terserah ya kita apa. Kalau dalam Quran itu ada bunyi ayat begini, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kita tidak boleh merendahkan, menghina keyakinan agama orang lain, yaitu yang diyakini mereka ya biarin, yakinnya begitu ya biarin, dikasih tahu ya enggak bakalan, kecuali nomor oleh hidayah dari Allah. Kalau enggak ya wes tetap keyakinan mereka begitu ya kita hormati. Kalau dalam ayatnya yang kita hafal ya lakum dinukum waliyati, bagi mereka agama mereka, bagi kita ya agama kita. Dalam ayat lain lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi mereka amalan mereka, wis masing-masing. Mereka mau nyembah apa ya terserah dia. Wong konsekuen wis karepe dhewe yo wis ben wis karepe ya kan. Ya kalau itu keluarga, saudara yo diajak ngobrol, tapi kalau orang lain wis tugas kita cuma memberitahu masalah mau dan tidak kan urusan mereka. Wallahu a'lam bishawab.